Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja, melayani, jadi saksi baginya. Sembarang pekerja, ya ya ya, Yesusku luar biasa. Ya ya ya, Dia Raja segala raja. Ya ya ya, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. Ya ya ya, aku dipakai olehnya. Ya ya ya, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja, melayani, jadi saksi baginya. Bukan sembarang pekerja, ya ya ya, Yesusku luar biasa. Ya ya ya, Dia Raja segala raja. Ya ya ya, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. Ya ya ya, aku dipakai olehnya. Ya ya ya, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Menjadi pekerja Kristus yang mulia. Pekerja Kristus yang mulia. Susu, kakak, cici, tata. Mari layani Tuhan dengan sukacita. Bapak, Ibu, dan kaum muda yang terkasih, selamat pagi. Sadar bahwa kita manusia terbatas, maka kita biasa memprediksi segala sesuatu dan kemudian mencoba mengantisipasinya dengan berbagai macam cara. Ada sesuatu yang baik yang membawa kebahagiaan dan sukacita, maka saya akan mencoba untuk menjaganya agar hal tersebut bisa saya rasakan. Contoh,
tahu bahwa misalkan pagi ini langit gelap, tapi saya mau ke gereja, saya mau berdoa dan bertemu dengan Tuhan agar hati ini tenang. Maka jaga-jaga aja kalau nanti hujan. Jadi ke gereja bawa payung. Pergi ke Bandung subuh-subuh mau ketemu cucu. Sumber kegembiraan kita sebagai seorang nenek atau kakeknya. Takut gak sempet sarapan pagi di jalan, maka jaga-jaga biar perut tidak kosong, tidak masuk angin, maka kita bawa bekal. Mau jalan-jalan rekreasi, happy-happy bersama sekeluarga. Tapi tahu di tempat rekreasi itu panas terik, matahari bersinar. Jaga-jaga, takut kulit gosong, maka bawa sunblock. Tahu bahwa mau jalan kaki naik ke gunung tinggi, jaga-jaga biar kaki ini kuat, gak malu-maluin. Maka seminggu sebelum pergi harus olahraga dulu biar nafasnya terjaga. Di Langansari umat kita bercocok tanam, menanam padi, buah-buahan. Maka mereka pun juga tahu bahwa sumber kebahagiaan mereka adalah panenan yang berhasil. Maka mereka juga berjaga-jaga merawat benih dari ayam, hama, tikus maupun maling. Maka dijagalah benihnya. Tahu misalkan di lingkungan kita, di tempat usaha kita banyak maling, padahal barang dagangan kita ini bukanlah barang dagangan yang mudah untuk didapat, maka jaga-jaga biar tidak kemalingan. Saya pasang CCTV di setiap sudut. Seorang ibu yang sedang hamil tahu bahwa bayi yang sedang dikandungnya adalah sumber kegembiraan yang luar biasa, maka bersama dengan suaminya juga pasti akan menjaga sedemikian rupa bayi tersebut agar nantinya bisa lahir dengan sehat. Kadang disertai dengan nasihat-nasihat. Jangan kebanyakan minum kopi ya. Ingat, lagi hamil. Kenapa emang? Bukannya apa-apa. Nanti anaknya jadi hitam. Nah, dijaga ya. Atau sekarang saatnya makan banyak buah-buahan, makanan yang sehat, makanan yang bersih. Atau mungkin nasihat-nasihat yang lucu-lucu. Kamu lagi hamil, jangan suka marah-marah, jangan suka ngomel. Kenapa? Iya, nanti lahirannya susah loh. Bayinya nanti bisa melintang, nah, misalkan gitu. Dan lain-lain sebagainya. Bukan hanya soal hal yang baik, juga hal yang kurang baik. Kalau kita merasa itu membawa kebahagiaan, kadang juga kita perjuangkan dan kita jaga mimpinya. Sudah jelas-jelas kolesterol lagi tinggi, tapi hayang makan duren. Ya udahlah, jaga-jaga daripada nanti kolesterolnya kumat, minum obat dulu. Habis minum obat tetap makan duren. Nah, dan lain-lain sebagainya. Kita biasa mengantisipasi, memprediksi banyak hal demi kita bisa menggapai sesuatu yang kita tahu membawa kegembiraan. Tidak hanya dalam bentuk ekspresi berjaga-jaga, kita juga kerap menghiasi harapan dan mimpi yang baik, sesuatu yang indah dengan doa-doa. Sebagai contoh, setiap malam seorang lansia tahu bahwa seminggu lagi dia mau pergi jalan-jalan sama teman-temannya. Dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya sudah lansia, mau rekreasi ke Labuan Bajo misalkan. Berkati saya ya Tuhan, agar semua baik-baik, hasil PCR-nya negatif, perahu kami tidak keguling di tengah lautan misalkan. Berdoa, memohon kepada Tuhan agar mimpi dan harapannya yang indah itu bisa tergapai. Malam sebelum tidur, Tuhan, besok subuh saya mau ketemu cucu di Bandung, sudah kangen. Tolong bangunin saya ya Tuhan, supaya saya tidak telat bangun. Seorang ibu tadi yang perutnya sudah besar, mau melahirkan sambil mengelus-ngelus perut, berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya sedang mengandung anak yang pertama, tolong jagalah anak saya ini ya Tuhan, sumber kegembiraan kami berdua bersama dengan suami saya. Seorang petani, seorang peladang memacul di kebun sambil berdoa, Tuhan,
tahun lalu panenan saya gagal, kena hama, kena banjir. Semoga tahun ini benih yang sudah saya tanam bisa tumbuh baik dan berbuah banyak ya Tuhan. Sebelum buka toko, orang berdoa, Tuhan berkati usaha saya hari ini, berkati toko saya hari ini, semoga Kau hiasi hari ini dengan rezeki yang menggembirakan. Atas segala sesuatu yang kita tahu berharga, membawa sukacita, kegembiraan bagi kehidupan, kita pasti akan berusaha menjaganya dan menghiasi harapan kita tersebut dengan doa, memohon agar Tuhan memberkati dan turut menemani upaya kita tersebut. Nah, Bapak dan Ibu yang terkasih, hari ini kita sudah menyalakan 1 lilin pada rangkaian Advent kita. Kita sudah memasuki masa Advent, pekan yang pertama. Ada juga rangkaian-rangkaian Advent yang akan kita letakkan di rumah kita masing-masing untuk menghiasi rangkaian doa kita di rumah. Artinya Natal sebentar lagi akan tiba. Adventus yang artinya kedatangan. Maka fokus masa Advent yang kita masuki hari ini adalah kedatangan Sang Mesias, yaitu Yesus Kristus sendiri. Kedatangannya yang kita nantikan, yang kita tahu, kedatangannya akan membawa kegembiraan, membawa sukacita bagi kita semua dan seluruh dunia. Kedatangan Sang Juru Selamat. Maka tidak heran bila Injil Lukas hari ini pun memberi pesan yang sangat jelas bagi kita semua dalam memasuki masa Advent ini. Kata Yesus, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Untuk segala sesuatu di mata dunia saja yang kita rasa berharga dan bisa membawa sukacita, kita akan berjuang untuk berjaga-jaga dan menghiasinya dengan doa. Seperti contoh-contoh tadi. Apalagi untuk kedatangan Sang Mesias pada Natal nanti. Kita diingatkan untuk menghiasi masa Advent ini dengan sikap dan perjuangan berjaga-jaga sambil berdoa. Kata Yesus, jagalah dirimu, jagalah hatimu, jangan sampai syarat dengan kepentingan duniawi. Mungkin masa Advent ini adalah masa bagi kita untuk kembali menjaga diri, merawat diri, memelihara diri, agar kita bisa seirama dan secitra kembali dengan Dia yang akan datang. Lalu pertanyaannya, menjaga diri itu seperti apa? Anggap saja menjaga diri itu seperti biasanya kita menjaga dan merawat badan kita. Mulut bukan lagi dijaga kelembabannya misalkan dengan lip balm agar tidak pecah-pecah, atau dijaga kemenorannya dengan lipstik warna merah. Tetapi mulut mungkin saatnya kita jaga agar mulut ini tidak lagi mengeluarkan kebencian, permusuhan, gosip, hujatan, hoax, kata-kata yang melemahkan dan menghakimi sesama. Kita menjaga mulut ini agar ia tetap bisa menjadi sarana bagi Tuhan untuk mewartakan persahabatan, persaudaraan, kata-kata yang meneguhkan, mempertobatkan, kata-kata yang menguatkan dan membawa kesejukan. Tangan, kaki, semua tubuh ini juga harus dijaga. Bukan sekedar dengan misalnya body lotion setiap malam agar tetap lembut, dengan dipijat agar tidak kaku, dijaga dengan olahraga teratur, dengan treatment ini dan itu, bukan. Tetapi mungkin masa Advent ini kita diajak untuk menjaga semuanya itu, agar tangan ini tidak ringan lagi menampar dan memukul anak atau istri, selain digunakan untuk membantu dan merawat mereka. Mungkin kita diminta untuk menjaga jari ini agar tidak lagi mencuri atau men-sharekan di media sosial hal-hal yang tidak pantas. Mungkin kita diajak untuk menjaga mata ini agar tidak lagi jelalatan, melihat kiri dan kanan yang tidak baik. Mungkin kita diajak untuk menjaga pikiran ini agar tidak lagi berpikiran yang jelek,
yang buruk, negatif tentang orang. Menjaga hati ini agar tidak diisi dengan niat-niat kejahatan. Kita bisa menentukan keprihatinan sekaligus keutamaan hidup kita masing-masing dalam perjuangan sampai kepada Tuhan di masa Advent ini, yang tentunya pasti tidak sama satu dengan yang lainnya. Yang sama adalah upaya kita untuk mau dengan rendah hati berjaga-jaga agar kita sungguh menjadi pribadi yang layak dalam menyambut kedatangannya saat Natal nanti. Maka sekali lagi kata Yesus, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Hiasilah upaya kita tersebut di masa Advent ini juga dalam bentuk hidup doa yang terus-menerus kita olah. Dan biarlah buah dari kedekatan kita dengan Tuhan karena hidup doa kita ini terpancar kemana-mana dan dirasakan oleh orang-orang yang kita jumpai. Terasa kok bedanya, mana orang yang sungguh mengolah hidup doa mereka, atau mana orang yang tidak peduli dengan relasi dia dengan Tuhan. Misalkan orangnya seram, urakan, tatoan, ngerokok, tetapi karena hidup doanya terolah dengan baik, relasi Tuhan dengan dirinya ia jaga, maka orang-orang pun tetap bisa merasakannya. Buah dari hidup doa itu akan terpancar dari dirinya, entah lewat kata, tatapan, perbuatan, gestur, isi pikiran dan hatinya. Orang pasti akan merasakan kualitas hidup doa orang tersebut. Nyaman, mau mengenal lebih dalam, mau bekerja sama, kita merasa tidak terancam, melainkan sungguh merasa tenang bersama dengan orang-orang yang memancarkan kedekatan dengan Tuhan. Tetapi kebalikannya juga sama. Meskipun orang itu ganteng, cantik, menor, lipstik merah, baju keren, wangi, tetapi kalau hidup doanya tidak terolah dengan baik, relasinya dengan Tuhan tidak terjaga, orang-orang pun juga bisa merasakannya. Ada ketidaknyamanan, berbicara formalitas saja, ketemu habis gitu sudahlah, tidak akan dicari. Maka Bapak dan Ibu yang terkasih, selamat memasuki masa Advent, masa penantian akan kedatangan Sang Juru Selamat pada Natal nanti. Masa untuk kita semua berjaga-jaga dan menimba kembali kekuatan rohani lewat hidup doa. Gunakanlah berbagai macam cara dan sarana untuk kita berjaga dan berdoa. Misalnya kalau ada tawaran pertemuan Advent setiap hari Senin malam secara virtual, ikutilah. Bisa jadi itu adalah salah satu sarana kita untuk berdoa dan mengolah hidup rohani kita. Kita bisa berbagi pengalaman iman, mendalami sabda, saling mendoakan. Kalau ada jadwal ibadah tobat pengakuan dosa, ikutilah. Mungkin ini menjadi kesempatan rahmat di masa penantian itu. Ada perjumpaan para pelayan altar, petugas liturgi, kepanitiaan Natal, keterlibatan untuk menghias gereja, membersihkan gereja, apapun sarana dan cara yang bisa kita gunakan untuk mengolah hidup rohani kita, gunakanlah. Kalau ada kesempatan bertemu dengan orang yang selama ini kita benci dan kita musuhi, jangan kabur, jangan cemberut. Mungkin Tuhan mendatangkan orang tersebut di masa Advent ini untuk kita dekati, kita sapa dengan penuh persahabatan dan rendah hati. Setidaknya ada dua insting yang bisa kita olah di masa Advent ini dari pesan Yesus tersebut. Insting untuk berjaga-jaga yang kuat, menjaga diri, menjaga hati, menjaga keluarga, menjaga mimpi, menjaga anak-anak, menjaga iman kita, menjaga gereja kita, menjaga istri, suami kita, menjaga orang tua kita. Yang kedua tentu adalah insting doa yang kuat. Entah ketika kita sedang lemah atau kita sedang kuat, ketika kita sedang jatuh, sedang tersakiti, maupun kita ketika sedang bahagia, ketika sukses, ketika susah, ketika merasa dikhianati, ketika sedang penuh semangat, ataupun ketika sedang lunglai,
Apakah kita bisa menghiasi dinamika kehidupan itu dalam konteks doa kepada Tuhan? Maka berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, karena kedua insting inilah yang selalu dihidupi dan diperjuangkan oleh Yesus sepanjang hidupnya. Menjaga kawanan dombanya meskipun dia harus mati, dan terus berdoa kepada Bapaknya meskipun dia terus disakiti.